Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmalita Anggraini, NPM 19751051, Agribisnis 2B Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan statistika saya dalam bentuk PowerPoint video agar memudahkan penyimak video dalam memahaminya. Tema dari laporan saya adalah pengaruh jumlah produksi dan konsumsi daging sapi di Indonesia, yaitu dari tahun 1990 hingga 2019. Latar belakang laporan saya adalah komoditas daging sapi merupakan komoditas dengan peminat tertinggi, tetapi justru nilai impornya di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Tujuan laporan saya adalah untuk analisis korelasi, analisis persama regresi, analisis koefisien determinasi, analisis hipotesis dengan F hitung, dan analisis hipotesis dengan T hitung. Yang pertama adalah analisis korelasi. Analisis korelasi menguji hubungan antar variabel, di mana seberapa kuat hubungan variabel tersebut atau koefisien korelasinya, yaitu nilainya adalah di antara negatif 1 sampai dengan 1. Metode yang pertama dengan metode least square, di mana Y dan X, Y melambangkan jumlah produksi dan X melambangkan jumlah konsumsi. Kemudian kita mencari nilai Y kuadrat, X kuadrat, dan nilai XY-nya dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Kemudian setelah mendapatkan nilainya, kemudian kita totalkan. Setelah itu, kita dapatkan nilai mean Y-nya sama dengan 394.015,5 dan mean X-nya adalah 411.970,5 dan jumlah sampelnya sebanyak 30. Rumus RXY sama dengan jumlah sampel dikalikan dengan jumlah XY dikurang jumlah X dikali dengan jumlah Y dibagi dengan akar, di mana buka kurung jumlah sampel dikali dengan jumlah X kuadrat dikurang dengan jumlah X pangkat 2 dikalikan dengan jumlah sampel dikali dengan jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y pangkat 2. Kemudian kita masukkan angka-angka dalam tabel tadi, sehingga diperoleh hasilnya adalah RXY sama dengan 10, 106, 5, 8, 7, 1, 5, 9, 60 dibagi dengan akar 134, 5, 30, 7, 42, 4, 9, 1, 3, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan 0, 0, 0. Hasilnya adalah ratusan triliun. Kemudian setelah diakarkan hasilnya adalah 11, 5, 9, 8, 7, 38, 8, 31, 9, 31. Maka hasil dari RXY-nya sama dengan 0,8713. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode produk momen, di mana di sini kita mencari nilai Y-nya. Mencari nilai Y caranya dengan nilai Y dikurangi dengan mean Y-nya. Mean Y-nya adalah 394.015,5, di mana hasil dari Y-nya adalah negatif, yaitu 134.395,5, dan seterusnya. Caranya seperti itu. Kemudian untuk mencari X kecilnya, yaitu dengan cara nilai X variabel X dikurangi dengan mean X-nya. Mean X-nya adalah 411.970,5. Kemudian mencari XY, Y kuadrat, dan X kuadratnya. Setelah itu ditotalkan jumlahnya. Kemudian rumus untuk produk momen ini adalah R sama dengan jumlah XY dibagi dengan akar jumlah X pangkat 2 dibagi dengan jumlah Y pangkat 2, sehingga diperoleh R-nya adalah 0,8713522, di mana sama dengan metode least square. Kemudian mencari koefisien determinasi atau KP-nya, yaitu R kuadrat dikali dengan 100%, sama dengan 76%. Yang kedua ada persama regresi. Persama regresi ini merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas pada variabel tidak bebas. Persama regresi ini, bentuk persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Rumus dari mencari B adalah jumlah sampel dikalikan dengan jumlah XY dikurang dengan jumlah X dikali dengan jumlah Y dibagi dengan jumlah X kuadrat dikurang dengan jumlah X pangkat 2, sehingga B sama dengan dimasuk-masukkan angkanya, sehingga diperoleh hasil yaitu B sama dengan 10, 106, 5, 8, 7, 1, 5, 9, 6, 20 dibagi dengan 23, 3, 3, 9, 4, 6, 6, 7, 9, 3, 1, 25. Hasil dari B adalah 0,433. Kemudian mencari A, yaitu jumlah Y dikurang dengan B dikalikan dengan jumlah X dibagi dengan jumlah sampel, sehingga diperoleh A sama dengan
6468967,2 dibagi dengan 30, A-nya adalah 215.632,3. Jadi persama regresinya adalah Y sama dengan 215,632,3 ditambah 0,433X. Persama regresi itu dinyatakan baik yang diperoleh pada uji F dan uji T bahwa ada pengaruh dari jumlah konsumsi terhadap jumlah produksi daging sapi serta hubungan yang kuat antara variabel X dan variabel Y. Yang ketiga yaitu ada koefisien determinasi. Di sini kita mencari Y prediksi, Y dikurang prediksi kuadrat dikurang Y rata-rata kuadrat. Gimana cara mencarinya? Yaitu Y prediksi dengan memasukkan persama regresi dengan angka dari X, variabel X. Sehingga pertama kita kalikan dulu variabel X-nya dengan si 0,433 yaitu si B-nya. Setelah itu baru ditambahkan dengan persama regresi dari nilai A-nya. Setelah itu diperoleh Y prediksinya. Setelah itu mencari Y dikurang Y prediksi, nilai Y dikurang Y prediksi dikuadratkan, kemudian Y dikurang Y rata-rata, ini Y-nya dikurang Y rata-rata tadi, yaitu sebagai Y rata-ratanya adalah 394.015,5, kemudian dikuadratkan. Kemudian ditotalkan jumlahnya. Setelah itu masukkan ke dalam rumus koefisien determinasi, yaitu R kuadrat sama dengan 1 dikurang jumlah Y dikurang Y prediksi pangkat 2 dibagi dengan jumlah dari Y dikurang Y rata pangkat 2. Sehingga 1 dikurang 0,240, jadi R kuadratnya sama dengan 0,76. Kemudian mencari koefisien determinasi disesuaikan, yaitu rumusnya adalah R kuadrat dikurang P dalam kurung 1 dikurang R kuadrat N dikurang P dikurang 1, di mana P ini adalah jumlah variabel bebas. Variabel bebas itu adalah X ya, karena ia ada variabel terikat, sehingga 0,76 dikurang dengan 0,24 hasil dari pengurangan dan perkaliannya dibagi dengan 28, hasilnya adalah 0,751. Koefisien determinasi merupakan koefisien penentu, yaitu kuatnya hubungan variabel Y ditentukan oleh variabel X sebesar R kuadrat. Didapatkan hasil koefisien determinasi yaitu 0,76. Artinya, kontribusi variabel X terhadap Y sebesar 0,76 atau 76% dan sisanya 24% dipengaruhi oleh faktor lain. Hipotesis dan uji secara simultan, uji F. Uji F ini digunakan untuk ketetapan model. Apakah prediksi tersebut mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya? Rumus dari F hitung adalah R kuadrat dibagi dengan K dikurang dengan 1. K adalah jumlah seluruh variabel, yaitu variabel X dan Y. Artinya K adalah 2. Dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat dalam kurung N dikurang dengan K. F sama dengan 0,76 dibagi 2 dikurang 1 per 1 dikurang 0,76 dikalikan dengan 30 dikurang 2. F hitung adalah 89,411. Diketahui kepercayaan yang saya pilih di sini adalah sebesar 5%. Maka DF1-nya adalah K dikurang dengan 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Dan DF2-nya adalah jumlah sampel dikurang dengan K, yaitu 30 dikurang 2 sama dengan 28. Untuk mencari F-table, maka diperlukan nilai DF1 dan DF2 tersebut. DF1 yaitu untuk mencari kolom dan DF2 untuk mencari jumlah barisnya dalam kepercayaan 0,05. Sehingga pada kolom 1 dan pada baris ke-28 pada F-table diperoleh hasil yaitu 4.960 4,1960. Nah, kemudian dengan menggunakan Microsoft Excel itu dengan menggunakan rumusnya yang ditampilkan pada layar yaitu Vini, kemudian dimasukkan nilai kepercayaan DF1 dan DF2-nya, kemudian di enter, ketemulah hasilnya yaitu sama dengan F-table-nya. Karena F hitung itu lebih besar daripada F-table, maka HO ditolak dan persama regresi dinyatakan baik. Kemudian untuk hipotesis dan uji secara individu. Di sini ada uji T. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat atau tergantung yaitu variabel Y. Rumus T hitung adalah BJ dibagi dengan SBJ, di mana nilai BJ itu sama dengan nilai B pada persama regresi, dan SBJ sama dengan SB. Kemudian maka untuk mencari nilai SB itu dengan terlebih dahulu mencari nilai SE-nya.
Rumus SE adalah akar dari jumlah Y dikurang Y prediksi kuadrat pangkat 2 dibagi dengan N dikurang dengan K, yaitu akar dari 46225896534 dibagi dengan 30 dikurang 2 sama dengan 40631,57. SB-nya adalah SE dibagi dengan akar jumlah dari X kuadrat dikurang jumlah X pangkat 2 dibagi dengan N, yaitu hasilnya adalah SB 4063157 4631,57 dibagi dengan 882,003 sehingga diperoleh SB adalah 0,05. T hitungnya yaitu EBJ dibagi dengan SBJ yaitu 0,433 dibagi dengan SBJ-nya yaitu 0,05 sehingga T hitungnya adalah 8,66. Kemudian dengan kepercayaan tadi 5%, kita cari dalam kolom 0,05% dan 30 jumlah sampel dikurang dengan K-nya 2 adalah 28. Pada baris ke-28 dan pada kolom 0,05 kita cari berapa nilai T hitungnya. Yaitu nilai T hitungnya adalah 2,048 yang terletak pada gambar di layar. Itu nilai T table-nya. Kemudian dengan menggunakan Microsoft Excel, itu dengan menggunakan rumus TINV ini kemudian dimasukkan kepercayaan kita, kemudian kita masukkan 30 dikurang 2-nya tersebut. Kemudian kita enter, diperoleh nilainya yang sama dengan T-table. Maka T hitung lebih besar daripada T-table. Maka HA diterima dan ada pengaruh jumlah konsumsi terhadap jumlah produksi daging sapi. Pembahasannya, dari analisis yang telah dilakukan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Pada analisis korelasi menggunakan perhitungan dua metode, yaitu metode least square dan metode product moment, di mana didapatkan hasil yang sama, yaitu sebesar 0,8713. Artinya hubungan antara X dan Y itu sangat kuat. Dan diperoleh koefisien determinasinya yaitu sebesar 76%, yaitu kontribusi X terhadap Y sebesar 76%. Dan sisanya sebesar 24% itu dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya adalah harga daging sapi yang bisa menjadi salah satu faktor yang memungkinkan. Dan hubungan antara variabel X dan Y adalah positif. Kemudian pada persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 215,632,3 plus 0,433X, persamaan regresi tersebut dinyatakan baik pada yang diperoleh pada uji F, yaitu uji F hitung lebih besar dari F table. Dan pada uji T dibuktikan bahwa ada pengaruh dari jumlah konsumsi terhadap jumlah produksi daging sapi, serta hubungan antara variabel X dan Y yang kuat dan hubungannya adalah kausal. Analisis perhitungan pada kesalahan baku estimasi atau SE itu untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi. Diperoleh hasil yaitu 40.631,57. Dan kemudian nilai SE itu akan kita gunakan untuk perhitungan SB, yaitu standard error coefficient. Sehingga diperoleh nilai SB-nya adalah 0,05 yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai uji T hitung. Nah, uji F hitung itu diperoleh nilai sebesar 89,411, di mana nilai F table itu lebih besar daripada nilai F hitung lebih besar pada F table. Artinya, HO ditolak dan persamaan regresi dinyatakan baik dan nilai prediksi didapat dari persamaan regresi mampu menggambarkan kondisi yang sebesarnya. Analisis uji T diperoleh hasil 8,66 dan T table-nya adalah 2,048. Artinya T hitung lebih besar dari T table, maka HA diterima dan ada pengaruh jumlah konsumsi terhadap jumlah produksi daging sapi. Kemudian penutupnya kesimpulan, jumlah konsumsi X tidak sepenuhnya mempengaruhi jumlah produksi X, Y, namun terdapat faktor lain yang mempengaruhi tetapi sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah konsumsi terhadap daging sapi di Indonesia tersebut. Hubungan antara variabel X dan Y itu kuat dan hubungannya adalah kausal. Kemudian implikasinya adalah peminat daging sapi yang tinggi setiap tahunnya, kemudian impor daging sapi juga semakin tinggi yang membanjiri pasaran, sehingga mengganggu dari usaha daging sapi lokal. Seharusnya pemerintah itu membatasi dan memperkecil impor daging sapi di Indonesia, sehingga usaha daging lokal di Indonesia pun bisa terus berjalan dan bisa mengekspor daging sapi ke luar negeri dan justru menambah kas negara. Sekian dari presentasi dan penjelasan laporan statistika saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.